Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan laporan persiapan eh, tugas akhir. Selamat malam, Bapak Dr. Ucu Darussalam, STMT, selaku dosen pengampu metodologi riset dan penulisan ilmiah sistem informasi. Berkaitan dengan tugas akhir, saya ingin menyampaikan laporan persiapan di mana untuk topik penelitian yang akan eh, saya ambil yaitu eh, tentang transformasi digital layanan administrasi, di mana eh, temanya yaitu implementasi e-office pada pemerintah Pemkab Penajam Pasir Utara. Kemudian untuk rumusan masalah yang akan saya usulkan yaitu di mana sistem pemerintahan berbasis elektronik atau disingkat SPBE adalah sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggara pemerintah daerah. Nah, salah satu komponen dalam SPBE adalah sistem informasi e-office yang dirancang untuk mengoptimalkan proses administrasi perkantoran secara elektronik di pemerintahan Pemkab Penajam Pasir Utara. Untuk eh, penerapan sistem informasi e-office di pemerintahan Pemkab Penajam Utara Pasir Utara sendiri diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat. Dan hal ini sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, transparan, dan akuntabel. Untuk pertanyaan penelitian berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah pada eh, penelitian yang akan dikemukakan, saya menyusun beberapa pertanyaan penelitian sebagaimana berikut. Eh, yang pertama, bagaimana implementasi sistem informasi e-office di Pemkab Penajam Pasir Utara? Yang kedua, apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi e-office di Pemkab Penajam Pasir Utara? Kemudian yang ketiga, bagaimana faktor-faktor mempengaruhi implementasi sistem informasi e-office di Pemkab Penajam Pasir Utara tersebut? Dan untuk tujuan penelitian di sini yaitu mengetahui sejauh mana sistem informasi e-office telah berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan administrasi di pemerintah PMK Penajam Pasir Utara. Yang kedua yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi sistem informasi e-office. Yang ketiga itu merumuskan rekomendasi untuk menyempurnakan implementasi sistem informasi e-office di masa depan. Kemudian metode-metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah mengacu pada studi literatur jurnal terbitan 3 tahun terakhir yang bereputasi, yaitu yang pertama
mengutip dari Jurnal Ilmu Pendidikan eh, tentang transformasi pemerintahan digital, yang dimana eh, temanya itu tantangan dalam perkembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE di Indonesia. Nah, dalam menyelesaikan masalah, penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bersumber atau dimulai dengan data dalam pengamatannya, sedangkan teori digunakan sebagai bahan penjelas. Nah, dalam hal ini, teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi literatur. Kemudian yang kedua itu jurnal informatika dan teknologi, yaitu tentang analisis faktor yang mempengaruhi implementasi pendidikan cerdas dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dalam penyelesaian masalah, penulis menggunakan metode SLR yang berpedoman pada penelitian Boyle dan Jesus Csikszentmihalyi, nah, di mana terdiri dari yang pertama yaitu SLR protokol yang digunakan untuk mendefinisikan pertanyaan penelitian, sumber pencarian, kondisi pencarian, strategi pencarian, kriteria khusus, dan maupun yang dihindari. Maksudnya kriteria yang dihindari. Kedua, search for literatur, eh, yaitu melakukan pencarian literatur secara online pada beberapa portal sumber yang telah ditentukan sebelumnya. Tiga, select literatur yang digunakan menye, menyeleksi hasil pencarian literatur yang terkait dengan kata kunci penelitian. Keempat, itu Summers Evidence, di mana digunakan untuk menyimpulkan isi dari semua literatur yang dipilih. Kelima, Disseminates Result, di mana menuliskan hasil penelitian ke dalam sebuah laporan. Itu. Yang ketiga, mengutip dari jurnal studi kebijakan publik, di mana temanya studi kasus kebijakan sistem administrasi manajemen pemerintahan atau disingkat sampean, di mana peneliti menggunakan metode kualitatif untuk menyelesaikan masalah yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu fenomena sosial, memahami maknanya, dan menemukan hipotesis. Berdasarkan pemetaan dan uh, ketiga kasus di atas, itu tiga jurnal di atas mengacu pada metode penelitian yang diimplementasikan, maka eh, berdasarkan aspek jurnal ilmiah ilmu pendidikan, jurnal informatika dan teknologi, dan jurnal studi kebijakan publik, untuk jenis penelitiannya, jurnal ilmiah ilmu pendidikan menggunakan deskriptif kualitatif untuk jenis penelitiannya. Kemudian untuk jurnal informatika dan teknologi menggunakan literatur sistematis atau SLR, sedangkan jurnal studi kebijakan publik menggunakan kualitatif studi kasus. Dan untuk tujuan penelitian dari jurnal ilmiah ilmu pendidikan, eh, memahami tantangan SPPE di Indonesia. Untuk jurnal informatika dan teknologi, menganalisis faktor yang mempengaruhi implementasi pendidikan cerdas dalam SPBE. Sedangkan jurnal studi kebijakan publik yaitu mendeskripsikan implementasi kebijakan sistem analisis manajemen pemerintahan atau disingkat sampean. Eh, Kemudian untuk sumber data dari jurnal ilmiah ilmu pendidikan itu studi literatur, kemudian sumber data dari jurnal informatika dan teknologi, yaitu literatur ilmiah online. Untuk sumber data jurnal studi kebijakan publik,
observasi, wawancara, dan dokumen. Sedangkan teknik pengumpulan data untuk jurnal ilmiah ilmu pendidikan menggunakan teknik pengumpulan data studi literatur, dan sedangkan jurnal informatika dan teknologi menggunakan teknik pengumpulan data pencarian literatur, seleksi literatur, dan ringkasan bukti. Untuk jurnal studi kebijakan publik, untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, analisis, dan dokumen. Sedangkan dari aspek analisis data, jurnal ilmiah ilmu pendidikan menggunakan deskriptif kualitatif, untuk jurnal informatika dan teknologi menggunakan deskriptif kualitatif, untuk jurnal studi kebijakan publik menggunakan deskriptif kualitatif juga. Jadi ketiga-tiganya ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Nah, untuk eh, keunggulan metode dari jurnal ilmiah ilmu pendidikan lebih mendalam dan kaya informasi serta fleksibel. Sedangkan untuk jurnal informatika dan teknologi eh, lebih efisien, terstruktur, dan replikatif. Untuk jurnal studi kebijakan publik, keunggulan metodenya eh, mendalam, konstekstual, kaya apa namanya, dan kaya makna. Nah, eh, dari implementasi dan keunggulan untuk jurnal ilmu pendidikan, penelitian penggunaan studi literatur untuk memahami berbagai perspektif tentang SPBE di Indonesia. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan kaya tentang masalah tersebut. Kelemahannya, studi literatur mungkin tidak selalu up to date dan apa namanya tidak dapat memberikan data primer yang baru. Nah, untuk jurnal informatika dan teknologi, di mana peneliti menggunakan metode SLR untuk mengidentifikasi dan menganalisis literatur ilmiah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pendidikan cerdas dalam SPBE. Metode ini efisien, terstruktur, dan replikatif, sehingga memungkinkan peneliti untuk menghasilkan temuan yang dapat diandalkan. Namun, eh, SLR mungkin tidak dapat menangkap semua faktor yang relevan dan mungkin tidak memberikan pemahaman yang mendalam tentang konteks spesifik implementasi. Nah, sedangkan jurnal studi kebijakan publik ini peneliti menggunakan studi kasus kualitatif dan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan terkait sistem analisis manajemen pemerintahan tadi, atau disingkat sampean. Metode ini mungkin memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam dan konseptual bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dan apa dampaknya. Nah, kelemahannya, studi kasus kualitatif mungkin tidak dapat apa namanya generalisasikan dengan konteks lain, dan mungkin bias terhadap perspektif peneliti. Dan untuk apa namanya metode dalam menyelesaikan apa namanya usulan penelitian yang akan saya lakukan nanti, saya mungkin lebih memilih eh, metode apa namanya studi kasus kualitatif, karena ini agak metode ini mungkin eh, lebih mirip dengan studi kasus yang akan apa namanya
saya usulkan. Nah, dalam capaian yang saya harapkan dengan menerapkan metode usulan saya ini, terkait peningkatan apa, performa sistem e-office, eh, yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pemerintah daerah. Kemudian eh, mengoptimalisasi pemanfaatan sistem informasi e-office dalam mendukung SPBE. Yang ketiga, pengembangan kebijakan dan strategi yang tepat untuk implementasi sistem informasi e-office yang efektif dan efisien. Mungkin eh, itu laporan persiapan tugas akhir saya, Bapak. Mohon arahan dan bimbingannya. Eh, Dan kurang lebihnya demikian. Eh, Terima kasih atas kesempatannya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.